Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, dan dengan kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dan bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi, mari kita puji nama Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita serukan nama Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk kasih kuasa-Nya pada kita. Tuhanku Maha Esa, Tuhanku Maha
tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kita serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan kita. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Ibu-ibu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
sangat baik bagi kami. Kami ada saat ini karena Engkau. Kami hidup di hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segalanya Tuhan Yesus. Sebentar lagi untuk firman Tuhan kami serahkan. Aku ada saat ini, tak karena, amin, haleluya. Hidup hari ini, semua karena kemurahan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Jikalau kami masih ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami semuanya, agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua pada saat sore hari ini. Mengucap syukur, kami akan menikmati firman-Mu, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jikalau pada saat sore hari ini saya boleh ada di depan saudara kaum wanita GPDI Tiberias Pare yang saya kasih di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala ya dan pengurus yang sudah memberi kesempatan kepada saya pada saat sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang di luar dugaan ya saudara. Saya tidak pernah merencanakan pada tahun ini saya bisa hadir. Awalnya saya hanya ingin mengikuti doa puasa Esther saudara. Dan saya hanya katakan pada pengurus yang ada di Kalimantan Timur, jika Tuhan kehendaki saya akan ikut jika saya diizinkan. Karena masih ada sekolah yang harus kami selesaikan untuk mengajar ya saudara, tetapi kepala sekolah mengizinkan, puji Tuhan, sehingga saya mengikuti acara doa puasa di Jogja dan 2 hari saya di Jogja, 1 hari ke tempat jemaat yang sudah pindah di Jogja, 2 hari bersama dengan kedua anak saya yang kuliah di Jogja. Dan hari Senin kemarin saya ada di tempat ini hanya 2 hari saudara, bersama dengan bapak dan kakak saya yang nomor 2 Mas Yakub. Dan besok saya akan pergi ke rumah kakak saya yang nomor 1 Mas Ishak supaya adil saudara ya. Puji nama Tuhan. Waktu yang singkat saya akan mempergunakan kita sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita. Kita akan ambil dan kita akan membaca di dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri, masih banyak yang kenal ya saudara, ada wajah-wajah baru tapi pasti semuanya masih kenal. Kita akan membaca bersama-sama Amsal pasal 31 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, siapa sih yang gak mau menjadi seorang istri yang cakap? Siapa yang gak mau menjadi istri yang menjadi kebanggaan bagi suami, menjadi seorang ibu yang menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya, yang menjadi seorang wanita menjadi kebanggaan masyarakat yang ada? Tentunya semuanya mau. Apa demikian saudara? Setiap kali saya berdoa di pagi hari, hanya satu hal yang saya kumandangkan selama tahun 2022. Saya selalu katakan demikian, Tuhan, jadikan aku berkat untuk memberkati orang lain, dan jadikan hidup saya
apa yang saya buat menginspirasi orang lain, bukan dalam hal yang besar. Karena saya manusia penuh dengan keterbatasan, saya bukan manusia yang pandai, tapi jadikan hidup saya menginspirasi. Apa yang saya lakukan dalam hal yang sangat kecil, itu bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang baik dari apa yang sudah saya lakukan. Itu yang menjadi doa saya di tahun 2022 dan selalu saya gaungkan ketika saya berdoa pagi. Saudara, menjadi seorang istri, wanita, seorang ibu yang berkenan di hati Tuhan, itu tidak mudah. Menjadi berkenan di hati suami, karena kita tidak tahu hati suami kita, itu tidak mudah. Menjadi seorang ibu yang baik, berkenan di hati anak-anak, itu tidak mudah. Tetapi itu akan mudah ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus yang menopang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dan Dia akan naik ke surga, dan Dia tidak biarkan kita sendiri, tetapi Dia memberikan kepada kita penolong, penghibur, pengingat, yaitu Roh Kudus yang menuntun kita pada jalan yang benar. Tujuan kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Saudara, oleh sebab itu menjadi seorang wanita yang berkenan di hati Allah, itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang pertama. Amsal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Biasa kalau saya menyampaikan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu di acara ulang tahun, saudara, saya katakan kunci kalau kita mau umur yang panjang, yang pertama takut akan Tuhan. Demikian juga kita, jika hidup kita rindu menyenangkan hati Tuhan sebagai wanita, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang bagaimana, saudara? Takut akan Tuhan yaitu mengikuti jalannya, taat akan firman Tuhan, lalu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan mulut. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah dengan segenap hati kita. Tidak mudah, saudara, untuk kita lakukan. Namun saya tadi sudah katakan, Roh Kudus yang memampukan kita. Takut akan Allah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau di sini banyak, saudara, ya, wanita-wanita. Kalau di tempat saya wanitanya 15 orang. Yang saya juga melatih untuk melayani pujian. Kalau untuk melayani firman hanya yang awam yang tidak sekolah Alkitab, mereka tidak berani, ya, saudara. Jadi ada 2 ibu yang sudah sekolah Alkitab, dan itu yang sering kali saya minta untuk melayani dalam kebenaran firman Tuhan. Melayani, tanda kita takut akan Tuhan, kita belajar melayani dengan sungguh-sungguh, tidak ada embel-embelnya. Ya, saudara, baru dengan segenap hati kita beribadah kepada Tuhan. Apa ada orang yang tidak dengan segenap hati? Ada, saudara. Maka seringkali saya tekankan kepada jemaat saya, ketika kalian sudah masuk di gedung gereja ini, siapkan hati kita. Berkat rohani yang kita terima saat kita beribadah bukan tergantung dengan musiknya, bukan tergantung yang memimpin pujian, itu hanya sekian persen. Tetapi yang membuat kita diberkati ketika kita beribadah adalah kesiapan hati kita untuk menyambut hadirnya Yesus ada di dalam kehidupan kita. Seandainya ini, saudara, alat musik, pemimpin pujian, singer itu yang membuat hati kita siap menerima kebenaran firman Tuhan, bagaimana dengan yang di pedalaman, saudara? Gak ada alat musik, ya, tepuk tangan aja yang sebagai alat musik. Apa Tuhan gak hadir di sana? Hadir, saudara. Apakah kita diberkati? Diberkati, saudara. Oleh sebab itu kesiapan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hati kita disiapkan untuk menerima kehadiran Allah itu. Hati kita, oleh sebab itu seringkali kita berdoa di awal memasuki ibadah, suci dan kuduskan hati kami Tuhan. Di situ kita akan diberkati. Ketika kita menyanyi, pujian itu memberkati kita dalam setiap bait dan bait. Dan ketika kita siap akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, hati kita sudah terasa, saudara, bahwa pujian itu memberkati kita.
Bukan lihainya seorang pemimpin pujian mengolah kata-kata, tidak saudara. Semua tergantung dari hati kita. Oleh sebab itu beribadah dengan sungguh-sungguh itu adalah tanda kita takut akan Allah. Nah saudara, di dalam firman Tuhan banyak sekali contoh orang yang takut akan Tuhan. Daud, Yusuf dan lain sebagainya. Oleh sebab itu marilah kita menjadi wanita-wanita yang takut akan Allah. Yang selalu setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengikuti segala perintahnya. Memang tidak mudah, tapi kita mau belajar sama-sama. Saya pun sebagai hamba Tuhan tetap belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur yang kedua, kita akan melihat Mazmur pasal yang pertama. Yang kedua, agar kehidupan kita berkenan di hati Tuhan, menjadi wanita yang berkenan di hati Tuhan, menjadi wanita seorang ibu yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita berkenan di hati Tuhan, maka kita akan berkenan di hati manusia. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua, merenungkan firman Allah, membaca, mencintai firman Tuhan dan merenungkan. Tidak hanya sampai di situ, melakukan firman Allah. Contohnya Maria, ibu Yesus. Dia belajar melakukan firman Tuhan. Sehingga di dalam, kalau kita boleh membaca sebentar di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita melihat di sini Maria, dia bukan hanya saja tahu akan firman Tuhan, tetapi dia belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 119 kita akan membaca Mazmur 119 ayat yang ke-130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Firman Tuhan, kenapa kita harus merenungkan firman Allah itu siang dan malam? Karena kita melihat di dalam firman Tuhan, jika kita tidak tahu artinya, Roh Kudus akan menuntun kita, memberi pengertian, menyingkapkan firman Tuhan itu menjadi terang di dalam setiap langkah hidup kita. Jika kita merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita, itu akan menjadi undang-undang, apa ya saudara, menjadi peringatan. Ketika kita mau membelokkan hidup kita, hati, pikiran, sikap, tingkah laku, tutur kata kita, jika itu tidak berkenan, firman Tuhan akan mengingatkan melalui Roh Kudus bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Oleh sebab itu dikatakan di sini, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, saudara, agar langkah kita sesuai dengan firman Allah. Lalu di dalam ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, menerangi setiap langkah kita. Dia menjadi pengingat, alarm jika kita sudah mulai menyimpang dari firman Tuhan. Dia akan mengingatkan ketika kita mau membaca firman Tuhan, belajar mencintai firman Tuhan. Lalu di ayat yang ke-9, masih pada 119 saudara. Dengan apakah, akan saya ganti, seorang wanita mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apa kita menjaga kekudusan kita? Mungkin saudara katakan, aku tidak berbuat zina. Tapi zina melalui pikiran dan hati kita bisa saja terjadi, karena sekarang luar biasa kejahatan manusia, saudara.
Bisa saja kita beribadah, memuji Tuhan, melayani, tetapi kemunafikan saja yang terjadi dalam hidup kita. Ada iri hati, kecemburuan, saling sikut sana sikut sini, ada blok-blok ya saudara. Itu lagi tren. Ini bloknya si A, ini bloknya si B, ini bloknya si C. Itu akan menimbulkan iri hati, kecemburuan dan lain sebagainya. Itu yang akan dibuat iblis. Celah yang kecil akan dibuat iblis masuk sehingga bisa mempecah belahkan di dalam persekutuan wanita-wanita Pantai Kosta. Yang terjadi di sidang saya sementara seperti itu ya saudara. Dan beberapa teman saya juga merasakan hal itu sebagai ibu gembala. Ada kelompok-kelompok ya saudara. Sehingga itu bisa memecahkan persatuan wanita-wanita Pantai Kosta. Nah, itu saudara yang dibilang kita harus dengan apa kita mempertahankan kelakuan bersih kita, kekudusan hati pikiran kita hanya dengan firman Allah. Saya punya ketua wanita, ya saudara, orang Toraja, dia sudah sekolah Alkitab. Saya salut dengan beliau. Waktu saya berdoa kepada Tuhan untuk melantik sebagai ketua wanita, saya berdoa dan berpuasa dengan Bapak Gembala. Dan ternyata tepat. Saya salut saudara, orangnya luar biasa. Dia tidak pernah ikut blok A dan blok B, dia selalu ada di tengah-tengah. Saya senang. Jadi kalau saya ada ibadah wanita gitu ya saudara, seperti saat ini ketika saya nggak ada, dia bisa handle semuanya. Dan ketika ada masalah saya hanya sampaikan kepada dia, poinnya seperti ini, dia bisa sudah menyelesaikan masalah itu. Dan saya tahu orangnya cinta akan firman Tuhan. Mari saudara, wanita-wanita yang ada di tempat ini luar biasa. Mari kita belajar untuk mencintai firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam. Tidak hanya dibaca saudara, dan ketika kita membaca firman Allah tidak mengerti, minta tuntunan Roh Kudus. Tadi firman Tuhan katakan, Tuhan akan singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, suka berdoa. Saya mengikuti acara doa puasa 3 hari. Suami saya gini, Mami sanggupkah puasa 3 hari 3 malam? Karena biasanya dalam pelayanan sudah nggak pernah rantai yang dilakukan itu rantai. Saya bilang, jika Tuhan kehendaki saya memang ke sana pasti saya mampu. Ya saudara, saya sudah kena asam lambung ya. Jadi itu yang membuat saya waktu itu khawatir. Tetapi ketika saya masuk hotel itu saya sudah katakan, Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi tujuan saya ke sini. Dan puji Tuhan, saya kuat sampai finish. Ya, acara yang terakhir itu sampai jam 1 malam. Dari 11 orang, sisa 5 dari Kaltim yang bertahan sampai jam 1 malam untuk berdoa, saudara. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa itu sangat penting. Doa itu adalah kekuatan kita. Wanita-wanita Pantai Kosta. Kenapa? Karena kita ini penopang suami saudara. Penopang itu lebih kuat dari yang ditopang. Jadi kalau kita lemah, suami kita juga akan lemah. Ada pepatah katakan ya saudara, kalimat ataupun kata-kata mutiara seperti itu ya saudara. Keberhasilan seorang pria tidak terlepas dukungan dari seorang istri. Tapi Tuhan yang terlebih dahulu baru seorang istri. Jadi kita harus kuat berdoa saudara. Jangan lupa kita untuk tetap berdoa. Saya belum bisa seperti nenek saya belum bisa seperti ibu saya. Tapi saya berusaha. Ya, ibu nenek saya dulu mempunyai jam doa jam 12 siang. Dan ibu saya juga punya jam doa setiap pagi. Ada Bu Samsudin di sini. Saya dulu sering gojloki ya, Bu Sri Sundari, ibu saya, Bu Samsudin. Trio wek-wek yang rajin berdoa. Saya pun merasa
Saya bertahan sampai saat ini dalam pelayanan karena doa-doa beliau yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Doa itu penting, saudara. Jadi ketika kita menghadapi apapun yang terjadi, situasi yang ada di dunia, kita tetap kuat. Amin. Amin, saudara. Mau meningkatkan jam doa kita? Kalau ibadah syukuran banyak yang datang, saudara. Itu di tempat saya sendiri, tidak tahu ya saudara di sini. Tapi kalau jam doa bisa dihitung dengan jari. Mari di akhir zaman kita tingkatkan doa kita. Disertai dengan puasa. Maka ketika saya keluar dari acara itu saya katakan, Tuhan, saya mau belajar. Walaupun saya bekerja, saya mau belajar berdoa puasa 3 hari 3 malam. Seperti yang saya pernah lakukan di sekolah Alkitab. Sering ya saudara, sebulan satu kali saya mengambil doa puasa. Karena saya ragu, benarkah Tuhan ini panggil saya jadi hamba Tuhan waktu itu, saudara. Saya ragu, padahal sudah sekolah Alkitab. Tapi saya ragu. Saya hanya bilang, Tuhan, mungkin saudara sudah dengar. Tuhan, jika kau kehendaki aku pergi ke sangat-sangat yang aku nggak tahu situasinya. Saya harus memimpin puji-pujian di mimbar sekolah Alkitab itu. Saya bukan anak siapa-siapa, saya hanya anak tukang jualan sembako. Orang gak kenal siapa saya, tapi Tuhan kenal siapa diri saya. Malam penamatan sekolah Alkitab. Di lembar pantulan, nama saya tertera pemimpin pujian malam penamatan sekolah Alkitab. Saya gak ragu lagi, saudara. Saya katakan, Tuhan, aku yakin panggilanmu. Biar ibu saya, kakak saya sudah mendapat jawaban dari setiap doanya. Tapi saya rindu saya sendiri mendapat jawaban. Mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan akhirnya saya melangkah. Sampai detik saat ini. Saya bersyukur saya masih tetap di dalam bendang Tuhan. Seperti Esther, Hana menyerahkan kekhawatiran, kecemasan, kegalauan hatinya dengan doa. Dan Tuhan menjawab doanya. Lebih dari apa yang dia pikirkan. Efesus pasal 3 ayat 20. Kita akan membaca Efesus. Ya, saya akan baca. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa yang kita doakan itu lebih yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita, lebih dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Itu saya aminkan, saudara. Kuasa doa itu sungguh luar biasa. Yang keempat, suka bekerja dan rajin bekerja. Rut, contoh di dalam firman Tuhan, saudara bisa membaca di sana. Rut setiap hari memungut, ya saudara, gandum. Dan akhirnya karena kerajinannya dia menjadi istri Boas. Kita akan baca di dalam Amsal 31 ayat yang ke-15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Saya nggak nanam anggur, saudara. Corona itu ada keuntungan bagi saya sekeluarga. Waktu suami saya pulang corona awal, dia harus dikarantina di gereja. Gereja saya masih luas tanahnya, ada 1,5 hektar di kanan kiri belakang gereja. Di situ suami saya mulai rintis hutan itu. Dan sekarang puji Tuhan, dari nanam bayam, nanam kangkung, nanam sawi, ya saudara, dan nanam jagung, dan terakhir saya sekarang menanam lombok, saudara. Saya nggak nyangka jadi petani. Karena saya berpedoman pada firman Tuhan. Tangan orang rajin itu akan diberkati. Amin, saudara.
Jadilah seorang wanita yang suka bekerja, rajin bekerja. Kadangkala habis doa pagi tidur lagi, saudara. Maaf pengerja-pengerja, pengerja saya habis doa pagi tidur lagi, saudara. Sering saya gedor. Kayak apa kamu mau berhasil? Kalau habis doa pagi jangan tidur. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu nanti ketika menjadi seorang hamba Tuhan gak mudah. Apalagi kamu hidup di akhir zaman. Mulai dari sekarang harus kalian rajin. Pengerja saya, saudara, ini ibu gembala sudah mau masak dan lain sebagainya, dia malah tidur, saudara. Sejak saat itu dia nggak pernah tidur lagi, pengerja saya, saudara. Karena saya dulu jadi pengerja begitu. Di Nahkoda saya praktek TC ya, saudara. Hampir nggak ada waktu. Itu Mbak Lili itu tahu. Pengerja di Nahkoda dulu di Samarinda, Bapak Pendeta Rudi Tumbel. Kadangkala kalau mau besuk ya Mbak Lili ya, nggak sempat kami itu mandi, saudara. Karena Om Rudi sudah di depan, nggak sempat kami mandi, cuma cuci muka, lap. Besuk jemaat-jemaat, saudara, nggak sempat mandi. Tetapi ternyata itu saya rasakan dalam pelayanan sekarang. Saya bersyukur kepada Tuhan mempunyai suami yang sabar, membimbing saya, ya saudara. Dia rajin, katanya dulu dia paling pengerja yang gak rajin, itu Mbak Lili tahu. Suami saya pengerja paling malas dulu dicap, saudara. Sampai Tante Esther bilang gini, benerkah kamu mau pacaran sama dia? Kamu rajin loh Esther, Stanley itu malas. Saya katakan, Tante, dia bisa, bukan saya yang mengubah. Karena saya menjadi nanti yang akan menopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saat ini saya sedang menyiapkan, saudara, lahan. Kemarin dia sudah kasih sen, cepat pulang Mi. Sudah 2000 pohon yang sudah saya siapkan untuk ditanam, saudara. Puji Tuhan, dari menanam lombok bisa memberkati orang lain, saudara. Hamba-hamba Tuhan datang waktu harganya 100.000 ya saudara, 1 kilo dia bisa datang petik lombok. Saya katakan semaunya, semampumu. Yang penting kamu ngambil sendiri ya saudara. Dari Kutim, dari Kubar, dari Balikpapan, Tenggarong sudah pernah merasakan betapa pedesnya lombok. Nggak ada lombok manis ya saudara. Seminggu sekali saya panen 40 kilo, 30 kilo. Saudara, tangan orang yang rajin itu diberkati. Amin saudara. Mari jadilah wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang mandiri, wanita-wanita yang rajin bekerja, supaya hati kita dikenan oleh Tuhan. Lalu saudara, yang terakhir, hidup memancarkan kasih. Saya akan baca di dalam Amsal pasal 10. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kaya itu tidak bisa diukur dengan harta saudara. Karena orang yang banyak harta belum tentu bisa dia bahagia. Saya punya tetangga kaya raya saudara. Dia punya tanah hampir separuh kota Berau. Siapa yang gak kenal dengan dia? Uangnya miliar. Tetapi hatinya tidak bahagia. Dia katakan kepada saya senang liatin Bu Esther ini. Dari merintis dari nol, saya tahu rumahnya gubuk. Rumah saya gubuk saudara. Dari saat ini rumahnya sudah beton katanya. Senang saya. Karena apa? Biarpun dia banyak uangnya MM-an saudara. Karena pengusaha batu bara, walet dan sawit semua dia punya. Tapi hatinya tidak bahagia. Itu saudara, ukuran kaya bukan hanya dinilai dari harta. Damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Rukun dengan anak, suami, sukacita, itu adalah kebahagiaan dan kekayaan yang tak ternilai. Kesehatan itu adalah kekayaan yang luar biasa yang kita punya. Oleh sebab itu mari kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup memancarkan kasih. Kasih itu harus dipraktekkan dengan sikap,
tindakan, dan perbuatan. Tidak hanya diucapkan, aku mengasihimu, tapi sikap kita tidak menunjukkan kasih. Aku mengasihimu, tapi prakteknya hati kita kayak belangkon, saudara. Depan mulus, sininya ada bedol, kan saudara. Itu namanya enggak mempraktekkan kasih. Mari kita praktekkan karakter Kristus, kasih di dalam kehidupan kita. Mengasihi orang lain yang bersalah, yang berbuat jahat, yang menghina, yang mengejek, yang memfitnah, dan lain sebagainya. Mari kita belajar mengasihi. Waktu ibu saya detik-detik terakhir akan meninggal, saya bisikkan satu kata, kalimat, Bu, lepaskan pengampunan terhadap Bapak. Saudara, aku sudah mengampuni. Belum, saya katakan. Bapak akan saya panggil, lepaskan pengampunan. Ibu saya menangis, saudara. Dan saya berdoa waktu itu. Saya nggak mau, saya nggak ikhlas kalau ibu pergi tanpa melepas pengampunan. Karena saya akan tahu tempatnya di mana. Ibu saya peluk, saudara. Ibu saya peluk saya. Aku nggak rugi, Ando. Punya anak satu-satunya, aku serahkan sama Tuhan. Panggil bapakmu. Akhirnya saya panggil bapak, saudara, saya suruh antarkan. Dan dia peluk bapak. Dia katakan, maafkan aku ya Pak. Dan setelah itu ibu saya lega, saudara. Akan ada kalanya ada kepahitan dalam hati kita. Mungkin kita katakan aku enggak benci. Tapi kita selalu ingat kesalahan orang itu. Itu akar pahit, saudara. Saudara enggak akan diberkati. Lepaskanlah pengampunan. Lalu saudara, peduli dengan sesama. Peduli dengan sesama. Membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang berkekurangan. Dan tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan, oh kamu kulitnya hitam, kamu kulitnya putih. Kamu orangnya keriting, kamu orangnya halus. Enggak. Zaman sekarang masih banyak orang seperti itu. Membeda-bedakan. Sulit loh saudara. Oh dia orang kaya, grup dengan orang kaya. Oh dia orang nggak mampu, kita grup dengan orang. Sulit saudara. Bagi kami seorang hamba Tuhan ditantang. Oh itu orang jemaatku yang suka berkorban, aku terus ke situ. Ini jemaatku yang pelit, gak pernah berkorban, aku malas. Itu yang sulit saudara. Dia orang yang terkenal. Wah aku senang kalau dengan dia, karena dia orang hebat. Itu masih membeda-bedakan saudara. Hidup di akhir zaman, kita semua diuji, baik jemaat maupun kami hamba Tuhan. Mari saudara belajar praktekkan kasih dengan tidak membeda-bedakan. Sulit kita lakukan tapi kita minta Roh Kudus untuk bisa kita mampu melakukan. Lalu sukalah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita mau belajar terhadap firman Tuhan. Kita akan membaca Amsal pasal 11 ayat 24 ayat Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Mari saudara belajar berkorban untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di sini, maka kita akan semakin diberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Amsal 31 ayat yang ke-30 kita baca berdiri bersama-sama. Amsal pasal yang ke-30 31 ayat 30 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Saudara, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Saya enggak melarang saudara bermake up.
Saya tidak melarang saudara pergi ke klinik untuk mempercantik diri, memperlambat penuaan. Saya nggak larang. Tetapi itu hal yang kedua. Mari kita menjadi seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang takut akan Tuhan. Maka itu adalah dipuji-puji oleh Tuhan. Pasti kita dipuji oleh suami dan kita menjadi kebanggaan bagi anak-anak kita. Puji Tuhan, saya coba kita semangat berdiri, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala pengurus yang ada. Doakan kami, besok kami akan berangkat untuk menuju ke Sidoarjo dan hari Kamis saya akan ke pelayanan. Doa saudara kami butuhkan supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Hidup saya bisa menjadi berkat di sana. Membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan untuk percaya kepada Yesus. Saya butuh topangan doa dari jemaat di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu.
bisa kami sampaikan kepada Tuhan. Karena dengan kasih-Mu, sore ini Tuhan, kami ibu-ibu bisa menikmati hadirat-Mu. Terlebih Tuhan, sukacita luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami bisa menikmati apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami wanita-wanita-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami semua yang ada, kami yakin Tuhan, kami menyerahkan hidup ini untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus, melanjutkan apa yang menjadi suara Tuhan. Tidak hanya berhenti mendengar, merenungkan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap dibentuk sampai Tuhan hidup ini benar-benar memancarkan pribadi Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kehidupan kami sehari-hari orang boleh melihat inilah milik dari Kristus. Karena Kristus tampak di dalam kehidupan kami, firman kami hidupi. Terima kasih Tuhan, terima kasih sampai kami menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh pelayan yang sudah melayani, terlebih Ibu Esther yang sudah membagikan berkat firman untuk kami semua. Dan kami percaya semua mengalami lawatan Tuhan. Dan semua pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan inilah doa ucapan syukur kami. Mari semua ibu-ibu yang merasa diberkati sore hari ini, bersama-sama kita serukan amin. Haleluya. Semua yang bersuka cita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan. Haleluya. Mari Ibu Susana. Puji akan nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan yang bertugas untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini kami sudah diberkati melalui firman-Mu, biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami sanggup menjadi istri-istri yang berkenan di hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku percaya.
Puji akan nama Tuhan, terima kasih buat persembahan ibu-ibu semua. Atas nama pengurus, terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, besok hari Selasa, karena pas hari raya, kita libur. Ya, kita libur. Walaupun kita tidak merayakan, mungkin ada saudara-saudara kita yang datang ya. Untuk itu hari Selasa besok, hari Selasa depan kita libur, dan hari Selasanya lagi kita boleh beribadah kembali. Yang bertugas adalah kelompok 10. Nanti di grup ya akan diumumkan lagi. Itu yang menjadi pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji, kami memuji kebesaran-Mu, dan nanti Ibu Gembala yang akan menutup di dalam doa. Amin. Karena Tuhan terlalu baik bagi kami, selalu menopang kami, memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan amat terlebih hidup kami. Kami boleh bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami, menjaga keluarga kami, memberikan kesukaan dan kesukaan yang datang dari Tuhan. Tuhan berikan bagi kami. Sebab itu sore hari ini kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Berkati Ibu Esther Tuhan di dalam pelayanan keluarganya, Tuhan yang menopang dan Tuhan yang memberkati dengan limpah. Bahkan semua kami yang hadir sore hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Keluarga kami semuanya, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami boleh beribadah karena Tuhan selalu terlalu baik bagi kami, mengingatkan kami untuk selalu datang di hadapan-Mu, bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau memberikan hati yang sungguh untuk datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami kepada-Mu. Terima kasih untuk berkat yang istimewa bagi kami semua sore hari ini.
Tuhan yang memberkati kami secara pribadi, memberkati keluarga kami semua, suami kami Tuhan berkati. Terima kasih untuk malam hari